Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang parameter-parameter statistik. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin, ketika kita membahas tentang statistik Maxwell-Boltzmann, kemudian kita bertujuan untuk mencari konfigurasi yang mempunyai peluang paling maksimum, sehingga kita dapatkan NS itu sama dengan GS eksponensial alfa plus beta ES. Jadi konfigurasi yang mempunyai peluang paling maksimum adalah konfigurasi yang jumlah sistemnya di setiap kelompoknya itu memenuhi persamaan NS sama dengan GS eksponensial alfa plus beta ES. Nah, dalam menurunkan rumus ini untuk mencari konfigurasi yang mempunyai peluang paling maksimum, kita menggunakan metode pengali Lagrange ya. Dalam metode pengali Lagrange tersebut, kita memperkenalkan dua parameter statistik, yaitu parameter alfa dan parameter beta ya. Jadi ada dua parameter yang kita perkenalkan, parameter beta dan parameter alfa. Parameter beta itu diperkenalkan untuk mengkompensasi suku energi itu ya, untuk mengkompensasi syarat batas fisis yang berupa energi yang kita tinjau ya, energi assembly yang kita tinjau karena assembly-nya itu assembly terisolasi, energinya itu konstan ya. Jadi beta ini diperkenalkan untuk mengkompensasi syarat batas yang berupa tidak ada perubahan energi atau energi assembly itu konstan. Kemudian parameter alfa ini diperkenalkan untuk mengkompensasi syarat batas yang berupa tidak ada perubahan jumlah partikel atau jumlah partikelnya itu tetap ya. Jadi ada dua parameter. Nah, kita akan mencari tahu sebenarnya parameter beta itu apa sih? Parameter alfa itu apa sih gitu ya. Jadi ini kita mau mencari tahu apa itu parameter beta dan apa itu parameter alfa. Baik, kita mulai dari yang parameter beta terlebih dahulu. Ya. Kita bahas yang parameter beta. Untuk yang pertama, kita analisa dimensinya ya. Kita akan menganalisa beta. Jadi kita ini sedang bermain teka-teki ya. Ini beta ini apa sebenarnya? Jadi kalau misal kita analisa dimensi, ya kalau kita analisa dimensinya, kita lihat persamaan ini. Jadi NS sama dengan GS eksponensial alfa plus beta ES, atau bisa juga dituliskan sebagai NS itu sama dengan GS eksponensial alfa dikalikan dengan eksponensial beta ES. Jadi beta itu berada di argumen beta ES itu merupakan argumen dari eksponensial. Jadi eksponensial beta ES. Seperti yang kita tahu, argumen dari eksponensial itu haruslah tidak berdimensi. Jadi argumen dari eksponensial itu harus tidak berdimensi. Apakah kalian pernah ini menghitung ya, Anda semua ini apakah pernah menghitung misalnya kalau pakai kalkulator ya, eksponensial 2 meter, eksponensial 2 detik, eksponensial 2 joule. Pernah enggak? Menemukan misalnya eksponensial tapi argumen dalam eksponensial tersebut itu punya dimensi. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya Anda pakai kalkulator itu kan paling cuma eksponensial pangkat misalnya 2 ya, atau eksponensial 10 gitu ya. Tapi kan nggak pernah kan Anda menghitung eksponensial 2 joule, eksponensial 10 kg, tidak ada ya. Karena argumen eksponensial itu haruslah tidak dimensi, dia cukup konstanta saja ya, dia hanya berupa konstanta, jadi tidak berdimensi, dia tidak punya satuan. Berarti kalau semisal kita menganalisa dari bentuknya, karena beta ES ini termasuk argumen eksponensial, maka beta ES ini haruslah tidak berdimensi.
Jadi ini harus tidak berdimensi. Seperti yang kita tahu, ES ya, berarti kan beta ES itu harus tidak berdimensi. Atau dia sebuah konstanta. Ya, misalkan ini 1. Ya, dia harus tidak berdimensi. Energi itu dimensinya adalah energi. Ya, dimensi energi itu adalah energi. Agar beta ES itu tidak berdimensi, maka beta harus dimensinya adalah, jadi agar beta ES itu tidak berdimensi, maka beta itu dimensinya harus energi pangkat min 1. Jadi kalau misal kita masukkan ya, jadi eksponensial beta ES, beta itu dia seperenergi dikalikan dengan energi, berarti kan konstanta, misalnya 1 ya. Nah, misalnya 1, baru kita bisa menghitung, oh ini eksponensial 1. 1 itu kan tidak berdimensi, dia hanya konstanta. Berarti dari sini kita punya clue yang pertama ya, kita punya kita sudah menebak beta itu dimensinya adalah energi pangkat min 1. Jadi kita sudah mendapatkan satu clue, yaitu dimensinya beta itu dimensinya adalah energi pangkat min 1. Kemudian yang kedua, kita analisa apa ya, dia nilainya itu negatif atau positif gitu misalnya. Setelah kita menganalisa dimensi, coba kita menganalisa bentuk persamaan ini. Jadi NS sama dengan GS eksponensial alfa plus beta ES. Masih ingat ya, NS itu adalah jumlah sistem, GS itu jumlah keadaan atau jumlah tingkat-tingkat energi. Nah, yang kedua ini yang akan kita analisa, tidak ada energi, tidak ada partikel yang mempunyai energi tak hingga. Jadi kita mau menganalisa menggunakan persamaan ini ya. Jadi tidak ada partikel, tidak ada partikel yang mempunyai energi tak hingga. Ketika kita membahas statistik Maxwell-Boltzmann pada pertemuan yang lalu, energi itu kan dari 0 menuju tak hingga. Dari 0 menuju tak hingga, tetapi tidak ada energi partikel yang tak hingga, itu tidak ada. Ya, ada cuma mendekati ya, menuju tak hingga. Jadi tidak ada partikel yang mempunyai energi tak hingga. Atau bisa dibilang jumlah partikel yang mempunyai energi tak hingga adalah 0. Ini kan kalimatnya juga setara dengan jumlah partikel yang mempunyai energi tak hingga adalah 0. Ya. Kalau semisal kita kalimat ini kita aplikasikan ke dalam rumus ini, berarti kan tidak ada partikel yang mempunyai energi tak hingga, atau jumlah partikel yang mempunyai energi tak hingga adalah 0. NS itu sama dengan GS eksponensial alfa plus beta ES. Kalau semisal E-nya ini kita ganti dengan tak hingga, kita masukkan ke dalam sini ya. Kalau E-nya kita ganti dengan tak hingga, maka NS-nya itu akan sama dengan 0. Jadi kan 0 itu sama dengan GS eksponensial alfa eksponensial beta tak hingga. Jadi dari persamaan ini 0 sama dengan GS eksponensial alfa eksponensial beta tak hingga. Solusi dari persamaan ini bagaimana caranya ya? Solusi dari persamaan GS dikalikan eksponensial alfa dikalikan eksponensial beta
tak hingga. Itu solusinya itu betanya harus bernilai apa? Kalau semisal kita kalikannya, jika beta ini dia berupa besaran yang positif ya, kalau misalnya beta ini merupakan besaran yang positif, maka eksponensial tak hingga itu kan nilainya tak hingga. Jadi eksponensial tak hingga, jadi tak hingga dikalikan berapapun di sini, kalau misalnya dia positif maka tak hingga. Nah, eksponensial tak hingga itu kan hasilnya adalah tak hingga. Maka NS yang ada di sini itu hasilnya bukan 0 tetapi tak hingga. Ya, jadi beta kalau semisal dia nilainya positif, maka kita akan dapatkan eksponensial tak hingga itu menjadi tak hingga. Ini bukan yang kita harapkan ya. Nah, kalau misalnya beta itu bernilai negatif, maka eksponensial yang ada di sini adalah minus sesuatu ya, minus sesuatu dikalikan dengan tak hingga. Sesuatunya ini adalah beta ya, kalau misalnya dia minus. Jadi beta jika nilainya minus, jadi minus dikalikan dengan tak hingga itu kan menjadi eksponensial minus tak hingga. Eksponensial minus tak hingga. Eksponensial minus tak hingga itu kan nilainya seper eksponensial tak hingga. Nah, eksponensial tak hingga itu kan tak hingga ya, jadi 1 per tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Ya. Jadi solusi dari persamaan ini, solusi untuk kondisi ini mengharuskan nilai beta itu negatif. Ya. Jadi dari pernyataan bahwa jumlah partikel yang mempunyai energi tak hingga adalah 0. Berarti ketika kita mensubstitusikan energi yang ada di sini itu tak hingga, maka NS-nya itu harus sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan GS eksponensial alfa eksponensial beta tak hingga. Nah, sekarang kita akan mencari tahu nilai beta itu harusnya bagaimana agar menjadi solusi dari persamaan ini. Kalau semisal beta itu dia bernilai positif, maka otomatis eksponensial beta tak hingga itu nanti nilainya adalah eksponensial tak hingga. Entah berapapun nilai yang ada di depannya, ya. Berapapun nilai yang ada di depannya, kalau semisal di sini eksponensial tak hingga, maka nilainya adalah tak hingga. Ya, berapapun dikalikan dengan tak hingga, kalau semisal hasil eksponensial di sini itu tak hingga, berapapun yang ada di depan, kalau semisal dikalikan dengan tak hingga, pastilah nanti dia tak hingga ya. Kemudian kalau semisal beta itu nilainya negatif, maka eksponensial minus dikalikan dengan tak hingga. Dia berapapun nilai beta yang ada di sini ya, tapi kalau misalnya negatif berarti minus tak hingga. Eksponensial minus tak hingga. Eksponensial minus tak hingga itu sama dengan seper eksponensial tak hingga. Eksponensial tak hingga adalah tak hingga. Jadi seper tak hingga itu sama dengan 0. Sehingga dari sini mengharuskan nilai beta itu nilainya negatif. Kita sudah dapat 2 clue ya. Clue yang pertama, karena argumen dalam eksponensial itu harus tidak berdimensi, maka mengharuskan beta itu dimensinya energi min 1, pangkat min 1. Kemudian yang kedua, karena tidak ada jumlah partikel, karena tidak ada partikel yang mempunyai energi tak hingga, maka mengharuskan nilai beta itu negatif. Kita sudah dapat 2 clue. Nah, sekarang kita akan mencari tahu beta itu bergantung pada besaran apa. Ya. Jadi, kita akan mencari tahu beta itu bergantung pada besaran apa. Selanjutnya, kita akan menganalisa beta itu bergantung pada besaran apa. Baik, kita lanjut. Untuk mencari clue yang ketiga. Jadi setelah kita tahu bahwa beta itu dimensinya energi pangkat min 1, kemudian beta itu harus bernilai negatif. Sekarang kita akan mencari tahu beta itu bergantung pada besaran apa. Ya. Jadi kita akan mencari tahu beta itu bergantung pada besaran apa. Nah, untuk mencari tahu beta itu bergantung pada besaran apa, kita akan meninjau 2 assembly terisolasi. Kita akan meninjau 2 assembly terisolasi. Misalnya, ini adalah assembly 1. Ya.
Di dalam asumsi 1 ini terdapat N1 partikel, kemudian ada energi totalnya adalah S1. Jumlah cara penyusunan sistem ke dalam tingkat-tingkat energi yang ada itu adalah Y1, dan suhu dari asumsi adalah T. Kemudian asumsi yang kedua, jumlah partikelnya adalah N2, energinya adalah E2. Jumlah cara penyusunan sistem ke dalam tingkat-tingkat energi yang ada adalah W1, dan suhunya adalah T. Ya, jadi kita akan, ini kita tinjau ya, tinjau 2 asumsi terisolasi. Masih ingat ya, apa itu asumsi terisolasi? Asumsi terisolasi adalah tidak ada asumsi yang tidak ada pertukaran energi dan pertukaran partikel antara asumsi ke lingkungan. Jadi asumsi terisolasi di sini tidak terjadi pertukaran energi dan tidak terjadi pertukaran jumlah partikel dari asumsi ke lingkungan. Nah, misalkan kedua asumsi ini kita gabungkan menjadi satu. Jadi kedua asumsi ini kita gabungkan menjadi satu asumsi yang terisolasi juga. Misalnya begini ya. Jadi dua asumsi ini kita jadikan menjadi satu, ya, digabungkan menjadi satu asumsi yang terisolasi pula. Ya, jadi dua asumsi terisolasi kita gabungkan jadi satu asumsi yang terisolasi. Nah, asumsi yang terisolasi yang baru ini, jadi ini menjadi satu asumsi yang terisolasi yang baru. Di sini itu bisa terjadi pertukaran energi. Jadi terjadi pertukaran energi antara asumsi 1 dan asumsi 2. Tetapi tidak bisa terjadi pertukaran partikel. Antara asumsi 1 dan asumsi 2. Ya. Jadi setelah kita gabungkan menjadi satu asumsi yang baru, antara asumsi 1 dan asumsi 2 itu bisa terjadi pertukaran energi, tetapi tidak bisa terjadi pertukaran partikel. Loh, Bu, ini kan asumsi terisolasi, kenapa bisa terjadi pertukaran energi? Iya, tapi kan pertukaran energi di sini itu kan masih dalam satu asumsi ya. Yang namanya asumsi terisolasi itu tidak ada perubahan atau tidak ada pertukaran energi dan partikel ke lingkungannya, ya. Jadi ke lingkungannya itu tidak ada. Jadi di sini jumlah energi total, ya, setelah digabungkan menjadi satu, itu kan berarti kan energi total di sini itu kan selalu konstan, tidak ada pertukaran energi ke lingkungannya. Meskipun antar asumsi 1 dan asumsi 2 itu bisa terjadi pertukaran energi. Paham ya? Yang dimaksud dengan asumsi terisolasi itu tidak ada pertukaran asumsi dengan lingkungannya. Tetapi kalau semisal antar asumsi ini masih boleh, masih ada pertukaran. Misalnya energi asumsi 1 adalah 100, energi asumsi 2 adalah 100. Nah, di sini boleh terjadi pertukaran energi, misalnya saling bertukar, sehingga asumsi 1 itu jadinya 80, asumsi 2 itu jadinya 120. Tetapi jumlah
jumlahan dari energi assembly secara keseluruhan itu kan selalu konstan, yaitu 200. Jadi boleh terjadi pertukaran energi antar assembly, tapi tidak ada terjadi pertukaran partikel antar assembly, ya. Kita asumsikan seperti ini. Nah, kemudian ini kalau misal kita tuliskan, ya, jadi kalau kita tuliskan N1, jadi ini kalau kita tuliskan, ya, jika kita tuliskan artinya tidak ada pertukaran. Jadi assembly 1 itu jumlah partikelnya itu masih tetap N1, atau N1 sama dengan sigma S N1S. Ini kan selalu konstan. Kemudian N2 itu juga konstan, ya, sigma S N2S, ini juga konstan. Kemudian energinya, kalau misalnya kita pakai U, ya, energi total yang konstan kan energi totalnya, ya, yaitu U1 ditambah U2 sama dengan sigma S NS N1S E1S ditambah dengan sigma S N2S E2S. Nah, ini yang konstan, ya. Nah, atau kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk perubahannya, ya. Jadi kalau kita tuliskan ulang, jika kita tuliskan dalam bentuk diferensialnya, jadi ini kan maknanya sama saja, ya. Jumlah N1 itu konstan, atau bisa kita tuliskan tidak ada perubahan jumlah partikel pada assembly N1. Delta N1 itu sama dengan sigma S delta N1S. Kemudian jumlah partikel di assembly 2 itu konstan, atau bisa kita tuliskan sebagai delta N2 itu sama dengan sigma S delta N2S. Kemudian energi total dari assembly dan assembly 2 itu konstan, atau bisa dibilang tidak ada perubahan jumlah energi pada assembly yang baru ini, ya. Jadi delta U itu sama dengan ini 0, ya, tidak ada perubahan, itu kan berarti 0. Delta U itu sama dengan sigma S E1S delta N1S ditambah dengan sigma S E2 delta N2S itu sama dengan 0. Sedangkan jumlah cara menyusun partikel atau sistem tingkat-tingkat energi yang ada di dalam assembly yang terisolasi yang baru ini itu adalah V. V sama dengan V1 dikalikan dengan V2. Jadi kalau semisal kita mau mencari konfigurasi maksimum, ya, atau konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling besar yang muncul pada assembly terisolasi yang baru ini, berarti langkah kita adalah mencari V yang maksimum. Untuk mencari V yang maksimum, kita alangkah lebih baiknya kita menggunakan ln V yang maksimum. Jadi ini langkah-langkahnya sama seperti ketika kita menurunkan mencari konfigurasi peluang paling maksimum pada statistik Maxwell-Boltzmann, ya. Jadi untuk assembly terisolasi yang baru, jumlah cara menyusun sistem-sistem yang ada ke dalam tingkat-tingkat energi yang ada adalah V sama dengan V1 dikalikan dengan V2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ln V itu berarti sama dengan ln V1 dikalikan dengan V2. Perkalian ln kalau kita keluarkan jadinya ln V1 ditambah dengan ln
B2. ln B1 sama dengan ln B2. Kemudian B sendiri, ya. Jadi ini ln B sendiri untuk statistik Maxwell-Boltzmann, ya. Untuk statistik Maxwell-Boltzmann itu kan B1 sama dengan N 1 faktorial perkalian S dari 1 sampai dengan M K 1S pangkat N 1S dibagi dengan N1S faktorial. Kemudian B2 itu sama dengan N2 faktorial perkalian S K1S pangkat K2S pangkat N2S dibagi dengan N2S faktorial. Ya. Nah, ini kita substitusikan ke dalam sini. Sehingga kita punya ln B itu sama dengan ln B1 kita masukkan ini. B1 kita masukkan ke sini. Jadi ln B1 ditambah dengan ln B2. Nah, untuk mencari, jadi ini nanti bisa disebutkan, tapi sepertinya tidak perlu ya. Kalau kita mau mencari konfigurasi yang mempunyai peluang paling maksimum, berarti kita menggunakan metode pengali Lagrange, ya. Delta ln B ditambah dengan alfa 1 delta N1 ditambah dengan alfa 2 delta N2 ditambah dengan beta delta U itu sama dengan 0, ya. Kita menggunakan metode pengali Lagrange karena di sini syarat batasnya itu kan berarti ada 3, ya. Jadi kita punya 3 syarat batas. Yang pertama yaitu jumlah partikelnya assembly 1 itu tetap, jumlah partikel assembly 2 itu tetap, kemudian jumlah energi total antara assembly 1 dan assembly 2 itu juga tetap. Jadi di sini kalau misalnya yang kemarin ketika kita membahas statistik Maxwell-Boltzmann itu kan cuma delta ln B ditambah dengan alfa delta N ditambah dengan beta delta U sama dengan 0. Karena hanya ada 2 syarat batas yang berupa tidak ada perubahan jumlah partikel dan tidak ada perubahan jumlah energi. Di sini ada 3 syarat batas, ya, karena tadi awalnya itu ada 2 assembly kemudian digabungkan menjadi 1. Syarat batas yang pertama yaitu assembly yang pertama itu jumlah partikelnya atau jumlah sistemnya tetap, kemudian assembly yang kedua jumlah partikelnya atau sistemnya juga tetap, kemudian yang ketiga jumlahan dari kedua energi assembly 1 dan assembly 2 itu tetap, ya. Jadi di sini bukan beta 1 delta U1 ditambah beta 2 delta U2. Karena yang konstan atau yang tetap itu bukan masing-masing energi assembly 1 dan 2, tetapi gabungannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mencari konfigurasi yang mempunyai peluang paling maksimum kan kita berarti menggunakan rumus ini, menggunakan metode pengali Lagrange. Nah, kalau kita substitusikan berarti kita harus mencari delta ln B terlebih dahulu, ya. Dengan ln B itu sama dengan ln B1 plus ln B2, berarti delta ln B kalau kita turunkan terhadap delta ns, jadi dan di sini ns-nya itu kan berarti nanti akan ada 2. Ada N1S dan ada N2S. Jadi kalau kita turunkan, ya, kalau kita mau nyari delta ln B, itu berarti kita menggunakan parsial, ya, karena B-nya di sini ada 2 variabel, ya. ln B di sini itu ada 2 variabel, yaitu N1S dan N2S. Jadi seakan-akan kita kalau misalnya mau menurunkan df per, kalau x-nya di sini ada x, y gitu, ya. Kalau kita mau menurunkan berarti kan
kita turunkan terhadap X dan kita juga turunkan terhadap Y. Kalau kita mau nyari turunan dfx, y. Berarti kita menggunakan parsial ya, karena ada dua variabel. Jadi delta ln B itu sama dengan delta ln B1 ditambah dengan delta ln B2 ya, yang sama dengan sigma S parsial ln B1 per parsial N1S delta N1S ditambah dengan sigma parsial ln B2 dibagi dengan parsial N2S delta N2S. Jadi kita turunkan terhadap N1S, ini kita turunkan terhadap N2S. Nah ini kalau semisal ini kita substitusikan ke dalam sini, kemudian ini N1, N2 sama U itu kita substitusikan ke dalam sini semua, maka kita punya persamaan. Kita punya persamaan bentuknya. Ya, kalau kita substitusikan semuanya ya. Jadi kita punya sigmanya kita keluarkan saja ya, lebih mudah dikeluarkan. Sigma parsial ln B1 per parsial N1S delta N1S ditambah parsial ln B2 per parsial N2S delta N2S. Ini ln B ya, ditambah alfa N1 delta N1 adalah delta N1S ditambah ini alfa 1 ya, alfa 2 delta N2S ditambah beta delta E1S delta N1S ditambah E2S. Oh kita pakai U saja ya, kita pakai U2S delta N2S. Nah, ini kita pakai U saja. Ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita substitusikan semua jadinya persamaan ini. Kemudian ini kan ada dua variabel N1S dan N2S. Kita kumpulkan satu delta N1S sendiri, delta N2S sendiri. Jadi kita kumpulkan terlebih dahulu yang N1S. Yang N1S kita punya ini ya, delta ln B1 per parsial N1S, kemudian ada ini ya, ditambah alfa 1 ya, alfa 1, kemudian ditambah, oh ya ini masih ada ya, ditambah beta U1S delta N1S ditambah dengan kita kelompokkan yang delta N2S, berarti kita punya parsial ln B2 per parsial N2S ditambah alfa 2 ditambah beta U2S delta N1S. Ini sama dengan 0 ya. Jadi kita punya persamaan sigma yang ada di dalam kurung ditambah delta N1S ditambah dengan yang ada di dalam kurung dikalikan delta N2S sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan, ini kan berarti kan harus, atau bisa kita tuliskan, kita dapatkan dua persamaan ya. Kita bisa memperoleh persamaan yang pertama itu delta ln B1 per parsial N1S ditambah alfa 1 ditambah beta U1S itu sama dengan 0.
ya. Parsial ln W2 per parsial N2S plus alfa 2 plus beta U2S itu juga sama dengan 0. Jadi dari sini ya kita dapatkan satu persamaan yang sama dengan 0, atau persamaan ini bisa kita pecah menjadi dua. Yang pertama itu berarti yang ada di dalam kurung ini sama dengan 0, kemudian yang ada di dalam kurung yang kedua itu juga sama dengan 0. Ini kan berarti kan solusi ya, solusi dari persamaan ini. Solusi dari persamaan ini untuk semua nilai N1S dan N2S berarti yang ada di dalam kurung itu harus sama dengan 0. Ya, solusi dari persamaan ini, ya, persamaan ini kan mengharuskan sama dengan 0. Berarti solusinya, dan ini berlaku untuk semua berapapun nilai N1S dan berapapun nilai N2S. Berarti solusinya adalah yang ada di dalam kurung itu sama dengan 0. Jadi kita dapatkan persamaan parsial ln W1 per parsial N1S plus alfa 1 plus beta U1S sama dengan 0, dan parsial ln W2 parsial N2S plus alfa 2 plus beta U2S itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita mendapatkan ternyata antara persamaan 1 dan persamaan 2 itu mengandung nilai beta yang sama. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2, solusi dari persamaan ini ya, ternyata dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu mengandung nilai beta yang sama. Ternyata solusinya mengandung nilai beta yang sama. Kemudian kita flashback, beta ini sama. Berarti tadi dari assembly yang awalnya ada dua assembly, kemudian kita gabungan menjadi satu assembly, kira-kira besaran apa yang tetap sama? Ternyata tadi kan assembly 1 itu dia mempunyai jumlah partikel N1, energinya adalah S1, ya. Kemudian jumlah cara penyusunannya adalah W1 dan suhunya adalah T. Kemudian N2 itu jumlah partikelnya adalah N2, energinya adalah S1, jumlah cara penyusunannya W2 dan suhunya adalah T. Kemudian digabungkan menjadi 1. Ketika digabungkan menjadi 1, jumlah partikelnya itu kan berarti N1 itu konstan, N2 konstan, kemudian jumlah energi dari assembly yang terbaru ya, assembly terisolasi yang baru adalah konstan. Kemudian W-nya itu menjadi W1 dikalikan dengan W2. Kemudian suhunya tetap T. Jadi assembly 1 dan assembly 2 itu suhunya sama, yaitu T. Nah, ternyata setelah kita cari solusinya dari persamaan 1 dan 2 itu mengharuskan nilai beta itu sama. Nah, dari yang awal kita lakukan, besaran yang nilainya tetap sama itu adalah T. Ya, jadi ketika masih dalam assembly sendiri-sendiri, suhunya kan sama-sama T. Kemudian kita gabungkan, ya tetap sama dengan T. Jadi beta ini, ya, beta ini bergantung pada besaran suhu. Ya. Jadi beta itu bergantung pada besaran suhu.